إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم مكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المذنب بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. تقوى إله العالمين فإنها عز وحرز في الدنا والمرجع فيها غنى الدارين فاستمسك بها والزم تنل ما تشتهي وتدعي. فقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas untuk terucap melainkan ucap syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mampu mempertemukan kita di atas tanah yang Allah cintai di antara masjid-masjidnya. Allah lah yang mampu menjumpakan orang yang berpisah dan memisahkan orang yang berjumpa. Allah lah yang mampu mencintai orang yang dulunya membenci dan membenci orang yang dulunya saling mencintai. Allah lah yang mematikan yang hidup dan menghidupkan yang mati. Dialah Allah yang maha kuasa. Sehingga pada detik ini kita semua mampu duduk, khatib menyampaikan khutbahnya dan Anda sekalian menjadi mad'unya dalam rangka menjalankan rukun Islam, yaitu salat, dan ini adalah salat wajib, salat Jumat. Oleh karenanya tidak ada kemuliaan yang paling lebih utama dibandingkan berkumpulnya dua kemuliaan, karena pada hari ini berkumpul dua kemuliaan, hari Jumat dan hari Tasyrik. Hari ini tepat pada tanggal 11 Zulhijjah 1444, yang mana merupakan kemuliaan yang Rasulullah SAW sudah katakan, inna a'zama ayyamin inda Allah tabaraka wa ta'ala yaumul nahr thumma yaumul qar. Hari-hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari Idul Adha, kemudian hari Tasyrik. Hari Tasyrik kemuliaannya setelah daripada hari Idul Adha. Sampai-sampai Rasulullah SAW katakan ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari Tasyrik, tiga utama hari ini, 11, 12, 13 Zulhijjah adalah hari Tasyrik, di mana harinya makan, harinya minum, dan harinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari Tasyrik ini dilarang bagi kita untuk berpuasa. Mengapa kita dilarang untuk berpuasa? Agar Allah melihat bahwa hambanya tercukupi dalam berbagai macam kenikmatan. Allah ingin melihat kita dalam berbagai macam kenikmatan. Demi Allah, tidak ada zat yang mencintai kita melebihi cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala terus-terusan ingin melihat kita berada dalam kenikmatan, terkhusus bagi yang telah beribadah di Yaumun Nahar kemarin, maka beribadah jugalah kita dengan makan dan minum, dan beribadah juga dengan banyak berzikir. Kata para ulama, cara beribadah di hari-hari Tasyrik adalah dengan memperbanyak zikrullah. Zikrullah, berzikir kepada Allah, dan sebaik-baik zikir adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, fa idza qadaytum manasikakum
فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. Begitulah doa-doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang sekarang berada di Mina. Mereka sekarang sedang bermabit di Mina selama 3 hari, 11, 12, 13. Bagi yang menjalankan nafar awal, maka mereka sudah mulai keluar dari Mina di tanggal 12 Zulhijjah. Tapi bagi yang mereka melakukan nafar tsani, maka mereka baru keluar dari Mina setelah hari ke-13. Perbanyak doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Karena demi Allah, wahai hadirin sekalian, tidaklah seorang hamba berdoa untuk kebaikan dunia dan akhiratnya kecuali daripada doa ini, maka tercukupilah segala macam permintaannya, kemaslahatannya, kebutuhannya, keperluannya. Dan begitulah Rasul SAW mengajarkan kepada kita sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat, kana aktsaru du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang paling banyak dipanjatkan pagi, petang, siang, malam oleh Rasul SAW adalah doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Karena kebaikan berkumpul kepada seorang hamba ketika mendapatkan kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Ma'asyarul hadirin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagian daripada kita mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah dengan memperbanyak bersyukur, terkhusus di hari-hari tasyrik ini. Sebagian di antara kita, kaum muslimin di belahan negara, bertemu daging mungkin tidak pernah seumur hidupnya. Kita lihat saudara kita di Afrika, kita lihat saudara kita di Ethiopia, kita lihat saudara kita di Afrika Selatan. Banyak dari kalangan kaum muslimin bertemu daging mungkin belum pernah seumur hidupnya, sedangkan kita berlimpah, bisa beli sana sini setiap waktu. Tetapi Allah tambahkan kenikmatan itu melalui daging kurban yang kita sedekahkan, kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. 2 juta dan 3 juta itu demi Allah tidak cukup untuk membayar kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tapi itu adalah bagian daripada bukti syukur seorang hamba kepada Rabbnya. Bagian daripada bahwa kita mau mengorbankan sedikit kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini, mau kita sumbangkan, mau kita infakkan di jalan Allah. Demi Allah, tidaklah ada yang mampu untuk mensyukuri kenikmatan kecuali dengan bersedekah, kecuali dengan berinfak. Maka kurban ini bagian daripada pengorbanan. Sebagaimana kita mencintai orang-orang yang kita cintai, maka pada saatnya pun orang yang kita cintai itu pun akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita mencintai harta kita, mencintai aset kita, maka cepat atau lambat, mau tidak mau, suka tidak suka, paksa ataupun kehendak kita, maka semuanya akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua di antara kita milik Allah. Tidak ada satupun di antara kita yang memiliki dirinya sendiri. Karena tidak ada satupun di antara kita yang berkehendak untuk menciptakan dirinya sendiri. Semua diciptakan dan semua milik Allah Subhanahu wa taala. Hati kita berada dalam diri kita, tapi itu pun bukan milik kita. Itu pun milik Allah. Jasad kita, ruh kita, meskipun berada dalam diri kita, meskipun kita mampu menggerakkannya, tapi pada hakikatnya semua milik Allah. Dan semua akan ditanya, semua akan disoal. Maka aneh sekali bila ada seorang yang merasa memiliki, merasa punya atas dirinya, atas hartanya, atas keluarganya, atas asetnya. Karena demi Allah, wahai hadirin sekalian, itu semua bukan milik kita. Semua akan kembali kepada Allah. Maka lebih baik kita menyerahkannya sekarang. Lebih baik kita memberikannya ketika Allah memintanya. Maka ketika Allah meminta 1 kambing, 1 domba, 1 sapi, yang itu pun hanya patungan, maka hendaknya kita memberikan kurban kita dengan cara sebaik-baiknya. Ma'asyarul hadirin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu khatib senantiasa mengingatkan kepada para jamaah sekalian agar meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan bukan ketika terlihat ketika kita menghadiri salat Jumat. Ketakwaan bukan terlihat ketika menghadiri salat jemaah, tapi ketakwaan baru terlihat tatkala kita berada dalam kesendirian. Karena ketakwaan yang hakikat adalah ketika ketakwaan tanpa dilihat oleh seorang makhluk pun, dan itu hanya bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diri kita sendiri yang mengetahui seberapa takwa diri kita. Maka senantiasalah kita bertakwa dalam kondisi bersendiri dan dalam kondisi beramai-ramai. Hadirnya kita dalam salat Jumat kali ini adalah bukti bahwa kita ingin menyelenggarakan ketakwaan agar Allah menggolongkan kita ke dalam hamba-hambanya yang bertakwa. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang bertakwa.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. تقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الخالق الوجود من العدم، وجاء النور من الظلم، ومخري الصبر من الألم. فنشكره على المصائب كما نشكره على النعم، ونصلي ونسلم على رسوله الأكرم ذي شاف الأشم ونور الأتم وكمال النبيين والخاتم، سيد ولد آدم الذي بشر به عيسى بن مريم ودعلي بإثده إبراهيم عليه السلام حين كان يعرف أقعد بتلا محرم. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي المذنب بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقال تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من هوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون. الصلاة.